mendengarkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Cukup. Sebelum itu kita mari menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Monggo siapa yang mau maju untuk memimpin? Oh, Mbak Risa silakan untuk maju untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Cukup. Terima kasih. Oke, sebelum Bapak menjelaskan arti Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa, apakah dari adik-adik ada yang tahu artinya atau tahu apa itu Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa? Adakah yang tahu? Silahkan. Oh, belum tahu ya. Jadi apa arti Satu Nusa Satu Bangsa dan Satu Bahasa? Yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu satu nusa berarti satu tanah air. Maknanya yaitu kita mengakui adanya satu tanah air. Tanah air tersebut adalah wilayah negara Indonesia yang kita tinggali saat ini. Wilayah Indonesia disebut Pulau Nusantara. Nusantara merupakan tanah air bersama. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya di antara. Dengan demikian, Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan di antara pulau-pulau. Untuk selanjutnya adalah satu bangsa, berarti satu kesatuan bangsa walaupun beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan keragaman lainnya, misalnya keragaman adat istiadat dan kebiasaan. Suku-suku bangsa di Indonesia antara lain suku Sunda, Jawa, Bali, Bugis, Minangkabau, Batak, Asmat, Dayak, dan sebagainya. Karena di Indonesia itu sangat banyak suku-suku yang berada di setiap pulau-pulaunya di negara Indonesia. Keragaman suku bangsa bukanlah masalah, justru menjadi alat pemersatu bangsa. Keragaman tersebut adalah tiang persatuan Indonesia. Semua suku bangsa di Nusantara adalah kesatuan. Semuanya menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Beragam suku bangsa bukan perbedaan. Setiap suku bangsa adalah bagian bangsa Indonesia yang satu. Dengan demikian, antar suku harus padu, tidak boleh saling bermusuhan atau terpecah. Hindarkan perselisihan antara suku. Dengan demikian, bangsa Indonesia jaya selamanya. Selanjutnya, pengertian dari satu bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa diucapkan secara lisan. Bahasa sangat penting untuk menyampaikan pikiran dan kehendak. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah, masing-masing menjadi ciri khusus suku bangsa. Perbedaan bahasa perlu dijembatani untuk diperlukan bahasa nasional. Satu bahasa bermakna satu bahasa nasional. Bahasa nasional merupakan bahasa persatuan bangsa. Bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersifat netral. Bahasanya mudah dimengerti dan demokratis. Bahasa Indonesia menjadi penghubung antar suku, terutama suku-suku di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran penting, juga digunakan sebagai bahasa pengantar. Contohnya digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Menggunakan bahasa Indonesia sangat dianjurkan. Hal tersebut dapat menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa, juga menumbuhkan kecintaan terhadap negara. Pada akhirnya akan menumbuhkan pula semangat nasionalisme yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di negara Indonesia ini. Jadi bahasa Indonesia itu menjadi pemersatu di Indonesia, karena di setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi bahasa yang utama di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kali ini Bapak akan menunjukkan beberapa suku-suku yang ada di Indonesia. Contohnya yang ada di gambar ini. Siapa yang tahu dari mana ini? Nah, betul sekali, itu dari Kalimantan. Namanya suku Dayak. Yang ini, adakah yang tahu itu suku mana aja? Nah, pintar, Yuni.
Suku yang di kiri adalah suku Asmat. Suku Asmat itu ada di Papua. Dan sebelah kanan suku Madura, berasal dari Madura. Terus selanjutnya Bapak kasih gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ini Bapak beri contoh 3 saja. Pertama ada Bali, yang kedua ada Sumatera, dan ada Jawa. Selain 3 itu masih ada lagi banyak pulau-pulau di Indonesia. Apakah dari adik-adik ada yang bingung tentang penjelasan Bapak tadi yang arti makna satu nusa, satu bangsa, satu bahasa? Jika ada yang masih bingung atau ingin bertanya, silahkan tanya. Oke, berarti sudah mengerti semua ya. Selanjutnya, Bapak akan berikan soal kepada adik-adik semua untuk dikerjakan mandiri. Soal ini ada 5 ABC dan ada 5 isai. Silahkan adik-adik untuk menjawab soal yang ABC dulu. Bapak tunggu. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan isai. Silahkan isi titik-titik di bawah ini. Sudah, anak-anak? Jadi dari anak-anak yang Bapak jelaskan, apakah ada yang mengerti tentang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa? Silahkan untuk mengungkapkan pendapat dari anak-anak. Jika anak-anak mengerti atau tahu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, atau ingin menambahkan suku-suku ada yang ada di Indonesia, karena suku yang ada di Indonesia sangat banyak. Bahasa juga di Indonesia, setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi siapa yang belum paham tentang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, silahkan bertanya. Oke, sudah mengerti semua ya. Kita lanjut ke kesimpulan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa mengandung makna bahwa meskipun wilayah di Indonesia terdiri atas beragam pulau, beragam suku, dan bermacam-macam bahasa, tetapi tetap satu jua, yakni Indonesia. Satu nusa bermakna secara harfiah satu pulau. Nusa berasal dari bahasa Sangsekerta yang bermakna pulau. Satu nusa mengandung makna bahwa meski kita terdiri atas ribuan pulau, tetapi kita tetap satu, yakni tanah air Indonesia. Satu bangsa mengandung makna bahwa meskipun terdapat ratusan bahasa, tetapi bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Satu bahasa mengandung makna bahwa meskipun etnis dan suku-suku berbeda, tetapi kita adalah satu, yakni bangsa Indonesia. Untuk kesimpulan ini, tolong anak-anak dipahami nanti untuk menjawab soal yang Bapak berikan. Setelah selesai, nanti kita cocokkan bersama-sama. Oke anak-anak, mari kita koreksi pekerjaan dari anak-anak. Untuk nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Nanti Bapak kasih poin buat yang menjawab tanpa disuruh. Oke, silahkan Mas Sandy. Makna satu nusa adalah? Ya benar, A. Satu tanah air. Untuk nomor 2, silahkan. Siapa yang ingin menjawab? Oke, Mbak Yuni, silahkan untuk menjawab. Bahasa persatuan yang digunakan bangsa Indonesia adalah bahasa apa? Oh ya, benar, di bahasa Indonesia. Selanjutnya nomor 3, siapa yang mau menjawab? Oke, Mas Colit, silahkan menjawab. Bahasa Sunda berasal dari daerah. Dari mana, Mas Colit? Silahkan menjawab. Ya, benar, dari daerah Jawa. Nomor 4, salah satu suku-suku yang berasal dari daerah Sumatera adalah? Saya menjawab. Oke, Mas Abid silahkan untuk menjawab. Ya, betul, suku Minang. Salah satu suku yang berasal dari Sumatera. Yang nomor 5, silahkan. Dengan teman yang berbeda suku bangsa, kita harus sosialkan yang menjawab. Oke, Mas Suzan, silahkan menjawab. Apa jawabannya? Ya, betul.
C. Hidup rukun. Selanjutnya kita koreksi isai. Nomor 1, pulau besar paling barat di negara kita adalah pulau. Jawabannya adalah Sumatera. Siapa yang salah? Wah, sangat pintar-pintar, nggak ada yang salah. Bahasa Banjar adalah satu bahasa daerah yang berasal dari mana yuk? Iya betul, dari Kalimantan. Pulau titik-titik adalah pulau yang jumlah penduduknya paling banyak di negara Indonesia. Ayo mana? Yang kita tinggali saat ini. Ya benar, Pulau Jawa. Yang 4, suku Makassar merupakan suku bangsa yang berasal dari daerah mana? Coba ayo. Ya, pintar sekali itu Mbak Putri, dari Sulawesi. Ya, jawabannya adalah dari Sulawesi. Oke, nomor 5, bahasa Wendemen dan suku Asmat berasal dari pulau. Ya, siapa yang tahu nih? Oh iya, benar, dari Papua. Oke, untuk hari ini pekerjaannya silahkan dikumpulkan ke meja Bapak biar Bapak nilai. Oke anak-anak, pelajaran hari ini Bapak cukupkan, kita lanjut besok, ketemu lagi dengan Bapak. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah agar di sekolah nanti anak-anak sudah siap tentang apa yang Bapak mau ajarkan kepada anak-anak. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.